الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين sedang rahimahullah. Yang pertama dan yang paling utama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya sekaligus meninggalkan semua larangan-larangannya, agar kita semua
dan bahagia baik di dunia maupun terutama kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hidupnya di dunia ini akan senantiasa diberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kelak di akhirat orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke surga Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan di surga yang luar biasa luas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang rahimahullah. Hari ini kita masih dalam nuansa Syawal, yaitu tepatnya tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Pertama, jadi saya sendiri dan jamaah sekalian, bahwa setelah Ramadan kita akhiri, bukan berarti sudah suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru tugas kita selanjutnya adalah membuktikan berhasil puasa kita dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan yang kita disinilah letaknya pentingnya melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 4 nilai yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini yang merupakan tidak lanjut dari ibadah puasa Ramadan yang harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, hendaknya kita tidak gampang lagi berbuat dosa. Kalau kita yakin dosa kita sudah diampuni, maka ibarat orang yang baru saja membersihkan rumah, maka ia akan senantiasa terus merawatnya, menjaganya, menjaga kebersihannya, jangan sampai kotor lagi. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan jiwa, mestinya kita tidak mudah berbuat dosa lagi. Jangan sampai dosa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan hanya sekedar ditahan-tahan untuk selanjutnya dilakukan lagi sudah Ramadan berakhir dengan kualitas dan kuantitas yang lebih besar. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sebagai tindak lanjut sesudah Ramadan adalah hendaknya kita semuanya senantiasa hati-hati di dalam tutur kata kita, di dalam sikap kita, di dalam tindakan kita, dan demikian pula di dalam tulisan-tulisan kita yang seringkali orang-orang di zaman sekarang sering tulis atau ngetik di media sosial. Harus betul-betul hati-hati sebagaimana pada saat bulan Ramadan kita laksanakan. Selama ibadah puasa Ramadan, kita cenderung hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena hal itu kita tidak ingin ibadah puasa kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Kita tidak berani bohong, kita tidak berani. Karena kita ingin ibadah puasa kita sempurna. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kehati-hatian dalam hidup ini menjadi amat penting. Mengingat apapun yang akan kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita, perbuatan kita, tulisan kita, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita ketik, apa yang telah kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita hendaknya harus senantiasa memahami secara baik dan mempertimbangkan secara matang apa yang akan kita lakukan.
sehingga kita tidak sekedar ikut-ikutan di dalam melakukan suatu amalan-amalan yang misalnya tidak ada dasar hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Masyaallah muslimin sedang saja rahimahullah. Sebagai tindak lanjut yang ketiga, sesudah Ramadan adalah bersikap jujur. Pada saat kita berpuasa, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, membuat kita tidak mau lagi untuk melakukan suatu kebohongan, baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan maupun dalam tulisan kita. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak punya keperluan dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kuasanya orang-orang yang melakukan kebohongan. Rahul Bukhari. Ibadah puasa telah mendidik kita semua untuk senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bila selepas Ramadan kejujuran ini tidak bisa mewarnai kehidupan kita, maka tidak terpilih atau pendidikan dari ibadah Ramadan kita adalah mengalami kegagalan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yusbiha 'inda Allahi siddiqan. Wa iyyakum wal-kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يجتمع عند الله كذابا." Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan apabila seseorang senantiasa berlaku jujur dan tetap memilih jujur di dalam kehidupannya, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan senantiasa berdusta di dalam kehidupannya, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Masyaallah muslimin sidang saja rahimahullah. Yang keempat, sebagai tindak lanjut yang harus kita lakukan setelah Ramadan berakhir, yang harus tetap kita lestarikan adalah memiliki semangat berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pembelajaran ini membuat syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia, sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat kita yang tinggi dalam menunaikan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid. Bahkan yang hukumnya sunnah pun mau kita laksanakan secara berjamaah seperti sholat tarawih dan sholat witir. Oleh karena itu, selepas bulan Ramadan, jamaah sholat wajib tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, semakin tinggi derajat yang akan kita dapatkan, semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Dan sholat jamaah itu nilainya adalah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Oleh karena itu, semangat berjamaah kita dalam Ramadan ini harusnya ditingkatkan lebih baik lagi. Dan pelajaran yang dapat kita ambil, kita semuanya hendaknya menyadari bahwa kita semua tidak mungkin hidup sendiri, tidak mungkin hidup sendirian. Sehebat apapun kekuatan dan potensi yang kita miliki, kita tetap sangat memerlukan yang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Itu pula sebabnya
dalam konteks perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berjuang secara berjamaah, yang berjuang secara berorganisasi, yang antara satu dan yang lainnya saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam suatu barisan yang rapi, seakan-akan mereka sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Surah Al-Qiyamah. Masyarakat muslimin yang sedang salat Jumat rahimahullah, itulah empat hal yang mudah-mudahan kita semuanya dapat melestarikannya setelah Ramadan berakhir. Kita tetap menjadi orang-orang yang ahli jamaah, kita tetap menjadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, kita tetap menjadi orang-orang yang ahli berinfak, dan kita tetap menjaga kualitas diri kita, akhlak kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat istiqomah dalam beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua dapat melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa lil-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها، يحب من عباده من يكون في تكوين الإسلام وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الله الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البعث والجنون والبلاء ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.